Oke, sekali lagi on kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, sampailah kita di modul dua modul terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Dan di sini kita sudah masuk ke umpan balik rencana tindak lanjut yang kemarin kakak-kakak buat. Tapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini semuanya yang kita laksanakan dapat bermanfaat dan berjalan dengan maksimal. Kiranya Kak Helvian ya mungkin yang akan pimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Silakan Kak Helvian. Siap, Kak Revin. Baik, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan kita siang hari ini, baiknya kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elvian telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Oke, kakak-kakak, sampailah kita di dua modul terakhir atau 2 GMAT terakhir yang kita akan laksanakan, di mana nanti kakak-kakak selamat sudah mengerjakan rencana tindak lanjut yang akan, dan hari ini kakak-kakak akan mempresentasikan atau dan juga memberikan umpan balik terhadap RTL yang kakak-kakak sudah buat. Jadi nanti kakak-kakak akan mempresentasikan. Tapi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu agar lebih jelas terlihatnya. Sebentar. Uish. Oke, baik kakak-kakak, di sini sudah tampil umpan balik rencana tindak lanjut yang mana kita akan melaksanakan selama 2 jam pelajaran ke depan, yaitu 90 menit, 45, 1 jamnya. Jadi kita laksanakan selama 90 menit daring sinkronus. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia. Kita sebelum belajar kita akan sebelum melakukan umpan balik kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Yang mana kakak-kakak sekalian akan biasanya kalau udah 2 kali pertemuan lagi nih lebih semangat lagi nih. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak semangat sampai seterusnya, sampai selesai program ini pun tetap semangat terus. Kemudian doa bersama sudah, kesepakatan bersama, kita menyalakan kamera,
Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan hasil rencana tindak lanjut atau melakukan umpan balik rencana tindak lanjut dan memahami penugasan rencana tindak lanjut kemarin sudah ya kakak-kakak. Kakak sudah memahami. Oke, sepertinya saya salah. Oh benar. Baik kakak-kakak, di sini ada agenda kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, kemudian refleksi awal 30 menit, penyampaian RTL presentasi 40 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab 10 menit, penutup 5 menit. Tapi sebelumnya kita akan games terlebih dahulu kakak-kakak. Kalau di sini ada bukan games sih sebenarnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini kan level kita persiapan belajar itu kemarin sudah. Nah, sekarang saya akan berikan ice breaking. Ice breakingnya adalah namanya permainan superhero. Ya, superhero. Tapi sebelumnya saya mau menawarkan ke kakak-kakak dulu nih. Kira-kira kakak-kakak ada yang punya ice breaking nggak nih? Bisa berbagi di sini kakak-kakak. Sebelum saya berikan ice breaking saya, mungkin kakak-kakak ada yang ingin memberikan ice breaking di sini. Silakan kakak-kakak, tinggal raise hand aja. Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nggak ada ya? Oke baik, ice breaking akan saya pimpin. Ice breaking yang pertama adalah kita akan ice breaking-nya adalah superhero sebutnya. Jadi nanti kakak-kakak berperan sebagai superhero. Tentukan satu nama dari orang pertama. Siapa yang menjadi superhero? Kakak-kakak akan bercerita dalam satu kalimat. Misalkan contoh, ini melatih imajinasi kita ya kakak-kakak ya. Contoh misalkan, pada suatu hari ada seorang superhero yang bernama Elvian. Nah kemudian dilanjut oleh yang ingin melanjutkan. Raise hand aja langsung. Siapa yang duluan nanti saya lihat. Yang raise hand, nah berarti dialah yang melanjutkan. Elvian adalah superhero bertopeng yang menggunakan jubah panjang. Nah, sudah cukup segitu aja kalimatnya, nggak usah panjang-panjang. Siapa lagi nanti yang resen, nanti saya panggil lagi. Nah, lanjut lagi ceritanya. Jubah panjangnya membuatnya gagah perkasa dan semakin bisa terbang ke langit yang biru. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya intinya temanya adalah aku adalah superhero. Tapi kakak-kakak nanti bercerita, berimajinasi, melanjutkan kata-kata yang melanjutkan kalimat yang disampaikan teman sebelumnya atau rekan sebelumnya. Oke, udah siap kakak-kakak? Siapa yang mau duluan? Yang duluan menentukan nama dan cerita superhero-nya. Silakan. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan aja. Oke, Kamohan. Siap. Langsung saja, Kamohan. Siap. Kak Boy memiliki badan yang besar. Berwarna Ceritain dulu dong hijau. pada suatu hari Oh gitu, gitu, pada Kak. suatu hari dulu ya. Biar Pada keren suatu hari, ceritanya. sebuah kota, ada seorang manusia memiliki badan yang besar, berwarna hijau. Silakan dilanjutkan Kak Boy. Namanya siapa tuh? Oh boleh sebutin namanya, tadi katanya ceritanya aja. Namanya itu nanti seterusnya, bukannya misalkan Kaboy berubah lagi kayak ini, jangan. Namanya satu aja, misalkan kayak tadi contoh Kak Elvian adalah superhero yang bla 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 bla.
dia mempunyai ini bla 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 bla. Nah, lanjutin. Pokoknya cerita itu ternyata si superhero-nya ini peran utamanya kayak Helpian gitu. Misalkan kamuan tadi cerita peran utamanya Kak Boy. Udah Kak Boy. Boy terus yang dibahas gitu. Iya, tadi. Gitu. Siap, diulang ya, Ceritanya diulang itu ya. diputus Kapan? kan, nanti yang terusin siapa aja boleh. Iya boleh, langsung resign aja, langsung resign, nggak usah Gitu, ditunjuk, nggak usah resign disebut aja. Saya namanya. pengen tahu nih, udah menit-menit terakhir, maksudnya nggak masih malu-malu resignnya. Yo, siap. Ya, pada suatu hari Kaboy berada di tengah-tengah hutan. Kaboy ini memiliki badan yang besar. Ketika marah, Kaboy ini berubah menjadi berwarna hijau. Silakan Kak Anita. Lanjut, Kak Nita, silakan. Dari mulutnya bisa mengeluarkan api. Dari matanya mampu mengeluarkan laser. Lanjut, siapa? Kak Boy. Tetapi dia mempunyai hati yang melankolis. Lanjut. Udah, Kak Boy, udah. Apa Kayak Kak Elpian, siap. Kaboy ini kalau jalan kakinya dihentak-hentak. Biasanya jalannya sambil merambat. Lanjut, siapa? Kak Yasin. Cicak jadi. Ya, dengan jalannya merabat, dia gagah berani memakai motor Kawasaki Ninja. Cus! Balik lagi ke Kak Mohan. Ya, ketika berbicara semua Kak Iwan tanaman. dulu, sorry, Kak Iwan dulu. Kak Iwan. Kak Mohan, Kak Iwan dulu. Kak Iwan. Mana nih Kak Iwan? Ya lanjut Kak Mohan berarti. Ketika berbicara semua bergetar, termasuk rumah dan juga pepohonan. Lanjut. Siapa tadi Kak Adita? Dengan hatinya yang lembut, dia mampu memberikan senyuman kepada anak-anak sehingga menganggapnya tetap sebagai pahlawan. Lanjut ke Kak Boy. Dengan senyuman manisnya pun dia bermain dengan anak-anak dan royal kepada anak-anak. Setiap anak diberikan makanan ringan. Apa tuh makan? Karena dia sering kasih makanan ke anak-anak, makanya seringkali anak-anak kagum dengan dia. Kak Yasir. Dengan seringnya Pak Boy, senyumnya manis, pipinya lucu. Anak-anak suka melihatnya. Boy, lucu sekali Boy. Lanjut. Balik lagi Kak Mohan. Ayo dong, endingnya nggak ada nih masa. Ya Allah, baru rebahan. Endingnya bagaimana Kak Arifin maksudnya? Endingnya harus ada endingnya tuh. Gimana ceritanya Mas? Endingnya gini nih, endingnya nih. Ayo udah, Oke, siap Kak Kanita. Dengan pembawaannya yang karismatik, bukan cuma anak-anaknya saja yang tertarik. Ibu-ibunya, bahkan mamahnya juga ikut menyayangi pahlawan kita, yaitu Boy. Boy. Oke, Hijau. kita beri tepuk tangan yang meriah. Dikasih apa? Dikasih Kasih W, kasih O, Oh, kasih W. Wow, Wow. keren. Wow, Keren. wow, keren. Wow, keren. Oke, kakak-kakak di sini tadi kita sudah melakukan ice breaking bagaimana kita berimajinasi sama seperti imajinasi kita terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Tentunya kita mempunyai ingin awalan yang bagus dan akhiran juga yang bagus. Nah, dari imajinasi kita tentunya kita mempunyai referensi-referensi. Kayak tadi contohnya referensinya adalah pahlawan superhero yaitu Hulk ya. Kalau saya ambil dari kayak seperti kita melakukan proses RTL ini. Dari RTL ini kita sudah mempunyai pandangan PJBL yang seperti apa yang kita akan terapkan di
pembelajaran atau yang kita terapkan di rencana tindak lanjut kita. Sehingga rencana tindak lanjut kita ingin sekali mempunyai ending yang bagus. Tentunya lebih memperhatikan keberpihakan pada anak dan terwujudnya pembelajaran PJOK yang efektif. Seperti itu kakak-kakak. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Kalau tadi kita udah ketawa ketiwi dengan superhero Kak Boy, kita lanjut sekarang untuk merefleksikan atau memberikan umpan balik terhadap pembelajaran atau RTL yang kakak-kakak buat di sekolah kakak-kakak. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta dapat memiliki atau memberikan umpan balik rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus kemudian nanti saya akan memaparkan juga aspek penilaiannya, walaupun kakak-kakak sudah tahu, nanti saya akan berikan lagi aspek penilaian seperti apa. Karena kemarin masih banyak yang bertanya tentang ini bener nggak sih, ini bener nggak sih. Nah, nanti kita bahas sama-sama kakak-kakak. Dan kemudian kakak-kakak nanti di sini ada melihat lagi lini masanya kakak-kakak. Kemudian nanti kakak-kakak akan mempresentasikan hasil RTL-nya, kita sama-sama kita lihat RTL-nya seperti apa. Karena kita kemarin kan baru rancangan. Kemudian sekarang udah RTL-nya sudah dilaksanakan, sudah jadi. Nah, saya ingin lihat nih, ingin dipresentasikan. Berikanlah umpan balik yang terbaik yang kakak-kakak miliki. Baik, ini adalah lini masa rencana tindak lanjut kita. Kemarin kakak-kakak sudah membuat penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL, kemudian menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video. Ada yang pakai video, ada yang tidak menggunakan video, tidak masalah, yang penting dokumentasinya jelas. Kemudian notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Ini rentangnya 6 hari, kakak-kakak sudah berhasil untuk memberikan yang terbaik untuk tugas kakak-kakak selama 6 hari itu. Kemudian penilaian RTL. Setelah kakak-kakak mengunggah, nah di sini ada penilaian RTL. Saya sudah lihat, tapi saya belum untuk memberikan secara benar-benar karena masih ada banyak yang harus dikoreksi, karena ini nanti arahnya akan untuk ke bukti karya, sehingga nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana penilaian RTL-nya. Kemudian kakak-kakak nanti akan tahu, oh ini kurangnya di sini, oh ini harusnya seperti ini. Apakah sudah bagus? Nah, kalau sudah bagus, tinggal nanti akan ada rekomendasi. Silakan untuk kakak-kakak RTL ini dijadikan untuk bahan bukti karya kakak-kakak. Tapi kalau misalkan saya mau bikin lagi nih Kak, oh silakan, nggak apa-apa, monggo. Saya mau bikin lagi untuk bukti karya, oh monggo, bagus, lebih bagus. Kalau memang misalkan ini dirasa yakin untuk dijadikan bukti karya, monggo silakan. Nah, yang penting ada ranah yang harus kakak-kakak capai. Contohnya misalkan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran jasmaninya harus ada, SEM-nya harus ada. Salah satu dari situ, misalkan SEM, kakak-kakak melakukan SEM. Nah, itu boleh diupload di bukti karya. Misalkan pembelajaran gerak, misalkan model pembelajaran gerak. Di situ kakak-kakak di RTL-nya adalah model pembelajaran gerak yang diutamakan. Nah, karena itu masuk ke dalam ranahnya, ya udah bisa diupload di bukti karya. Kemudian hari ini adalah umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan RTL, kakak-kakak akan melaksanakan umpan balik di hari ini. Selama 2 jam ke depan, kakak-kakak akan mendengarkan atau melihat dan sekaligus melakukan umpan balik RTL dari rekan-rekan dan dari kakak-kakak sendiri. Baik, kita lanjut ke refleksi awal. Refleksi awal kita mengingat kembali kakak-kakak agar lebih kuat pemahaman kita. Bagaimana menurut kakak-kakak tentang rencana tindak lanjut yang dilakukan?
Nah, apakah sudah berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Nah, silakan berikan tanggapannya kakak-kakak. Boleh langsung raise hand dan berbicara lisan atau ingin menuliskan di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Saya tunggu untuk kakak-kakak menuliskan atau langsung raise hand memberikan umpan balik. Bagaimana menurut kakak-kakak tentang rencana tindak lanjutnya? Silakan Kak Anita. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa hadir kembali di sini. Baik, pada sesi sebelumnya saya pernah mengutarakan bahwa model pembelajaran ya yang akan saya tulis menjadi RTL itu adalah senam irama. Mengingat di sekolah kebetulan memang ada kegiatan tersebut. Cuman ada beberapa hal yang saya ingin berpartisipasi di dalamnya. Kemudian sudah saya buat, kebetulan terbentur dengan keadaan waktu pada saat itu karena kegiatan senam sendiri dilakukan di hari Rabu. Nah, Rabu itu ada kegiatan pilkada gitu, maka kegiatannya saya ubah 100%, jadi saya nggak bisa melaksanakan itu. Saya ambillah menjadi bentar, nah ini menjadi dengan judul program yaitu meningkatkan kecerdasan peserta didik dengan aktivitas permainan. Nah, jadi di sini saya membuat 3 buah permainan yang diterapkan dalam kelas gitu dengan harapan permainan tersebut mampu meningkatkan kecerdasan mereka. Nah, kemudian itu udah saya upload duluan tuh PPT-nya. Pengen saya perbaiki, tapi saya khawatir takutnya nanti kalau diperbaiki tanda di LMS-nya jadi merah karena di situ belum terdapat dokumentasi, belum ada dokumentasinya, belum ada paparan di komunitas belajarnya, kemudian belum ada daftar hadir dan notulen, hanya baru sebatas rancangan saja. Itu pertanyaan tuh ya, apakah kalau saya perbaiki nanti di LMS-nya jadi merah atau tidak? Nah, kemudian kenapa terjadi peralihan dari materi senam irama jadi permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik? Itu prosesnya juga sudah melalui diskusi dengan teman sejawat dan peserta didik. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita atas tanggapannya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Kasih Wow, W. keren. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, baik Kak Anita. Tadi kan Kak Anita merubah ya, tapi alhamdulillah Kak Anita sudah berdiskusi juga dengan rekan sejawat dan berkolaborasi dalam komunitas belajar di dalam sekolah Kak Anita. Kemudian Kak Anita tadi bertanya-tanya kan bagaimana nih kok kira-kira bisa nggak nih karena dirubah nih. Sebelumnya Kak Anita sudah mengirimkan tapi dengan gerakan yang berbeda atau materi yang berbeda ya Kak Anita ya. Iya, belum dilengkapi aja. Yang terakhir tuh belum dilengkapi. belum dilengkapi dengan dokumen gitu. Oke. Karena udah duluan ngupload. Ternyata saya kirain yang video permainannya itu nanti di sesi akhir, ternyata memang harus masuk dalam satu rancangan tersebut ya. Oke, apa-apa Kanita nih mumpung di forum nih, jadi ada rekamannya juga untuk bukti secara konkretnya ada jelas gitu ya. Jadi gini aja Kanita, nanti Kanita yang belum itu di-uploadnya di sini aja, di yang di rencana tindak lanjut ini. Gak apa-apa Kanita, nanti saya akan lihat Kanita kalau misalkan di RTL 2 berubah, ya di RTL aja RTL biar saya melihatnya gampang. Oh ternyata ini, jadi nggak bolak-balik lagi sayanya gitu. Jadi nanti di RTL aja nih Kanita masukkan, jangan di bukti karya ya. Atau di RTL aja nanti saya akan buka misalnya merah nanti saya lihat lagi karena
Tapi saya udah percaya Kak Anita sudah ngirim gitu aja. Apa jadi saya nanti nggak bolak-balik lagi. Nanti saya bisa koordinasi dengan operatornya untuk memberitahu bahwa Kak Anita ini sebenarnya udah ngirim, cuman ada yang kurang gitu datanya ini ingin Oke, dilengkapi. baik. Terima Seperti itu kasih aja, Kak Kak Anita. Arifin. Baik, sama-sama Kak Anita. Baik, kakak-kakak yang lain gimana? Yuk, silakan. Silakan Kak Boy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan RTL berkolaborasi dengan Kombel kemarin hari Jumat, baru sebatas koordinasi ya, karena pekan ini sudah SAS ya, SAS Summative Akhir Semester itu. Saya sudah representasi bicara tentang rancangan saya atau rencana saya, dan kebetulan saya juga sudah memberikan materi FITT yang saya gunakan buat program itu sebelumnya, sebelum hari ini. Jadi tinggal berkolaborasi dengan guru kelas dan guru mapel lain itu tindak lanjutnya. Dan kebetulan tadi juga sama, saya sama Kak Anita yang tadi pagi Kak Arifin japri ke saya, tadi sudah saya masukkan yang bisa dibuka yang awalnya tadi di saya sih itu PDF Kak Arifin, cuman emang kayak harus download dulu, dia kayak apa ya, ngeloading gitu ya. Awal juga ada 2 tuh kayak codingan gitu, tapi tadi udah saya sematkan lagi. Ini drive saya yang baru ya, tapi ya itu tadi mungkin jadi merah, tapi ya kan itu asal petunjuk Kak Arifin sih. Itu sih. Siap Kak Boy. Saya sudah lakukan semua, video juga udah saya sematkan di Google Drive. Jadi saya udah kasih link Google Drive itu Kak Arifin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Boy. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, Kak Boy sudah melakukan. Tadi Kak Boy sudah saya lihat juga. Alhamdulillah bisa terbuka, Kak Boy. Jadi mungkin karena saya pakai device yang lain, jadi agak sedikit nge-lag tadi. Saya pakai laptop bisa. Alhamdulillah. Baik, kakak-kakak yang lain, silakan satu lagi deh. 1 atau 2 lagi nih kakak-kakak. Kemarin udah sama kamu. Oke, Kak Mohan. Silakan Kak Mohan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arifin atas waktunya. Di sini bagaimana menurut Bapak Ibu tentang RTL yang dilakukan? Alhamdulillah, RTL yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya, terutama guru yang sudah menjadi guru penggerak. Sama seperti Kak Anita dan Kak Boy, di sini saya ada perubahan dalam artian karena ini udah memasuki akhir-akhir semester, jadi anak itu lebih difokuskan untuk belajar untuk materi SAS. Yang tadinya saya ingin materi senam, maka dengan segala macam pertimbangan dari guru penggerak yang di sekolah saya, dengan rekan sejawat guru di sekolah saya, akhirnya saya berubah judul dengan Bola Gadis, judulnya Kak Arifin. Bola Gadis. Oke. Karena kepanjangannya itu budaya, kolaborasi, G-nya itu olahraga, D-nya itu tradisional. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu nanti saya lakukan pada saat P5 Kak Arifin. P5 itu nanti saya akan laksanakan pada saat setelah pelaksanaan SAS. Itu kalau untuk materi senam tidak akan kekejar karena sudah selesai dan juga sudah memasuki akhir-akhir mata pelajaran. Jadi nanti ini saya untuk nge-save seperti kayak kita kemarin sport education model. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Kak Arifin.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Apa tadi gadis? Terakhirnya? Bola gadis. Bola gadis. Oh, bola gadis. Ntar coba saya jadi penasaran nih Kak Mohan. Pengen ngelihat presentasi Kak Mohan nih di bola gadis. Ya. Saya cukup upload sekali ya, benar-benar antusias sekali ingin melihat karya-karya kakak-kakak, karena karya-karya kakak-kakak juga nanti bisa saya praktekkan atau saya laksanakan di sekolah saya. Seperti itu Kak. Jadi kakak-kakak juga boleh. Jadi tidak hanya kita di sini membuat, tapi kita juga melihat karya teman kita, karya rekan kita. Apakah bisa dipraktekkan di sekolah kita? Kalau bisa, mau silakan. Jangan malu-malu untuk memakai, karena ini ilmu kita akan bagikan sama-sama, kita berikan ke teman-teman, kita berikan ke bukan hanya dari kita sendiri, tapi kita bisa memberikan ke teman-teman. Jadi tidak hanya kita membuat saja, tapi kita melihat punya rekan kita bisa gunakan di sekolah kita masing-masing. Jadi kita ada manfaatnya untuk sekolah kegiatan ini. Seperti itu kakak-kakak. Jadi jangan malu-malu untuk mempraktekkan atau membuat kegiatan kegiatan aksi nyata kakak-kakak di sekolah dengan inspirasi teman-teman yang ada di sini. Itu jauh lebih bermanfaat. Nih lah gunanya kita mengikuti PKG. Silakan Kak Elvian. Izin Kak, saya Ya. untuk menyampaikan RTL yang sudah saya buat. Walaupun agak telat nih Kak, kena ngedit dulu. Jadi RTL yang sudah saya buat, alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, termasuk guru PJOK juga yang beda kelas sudah koordinasi. Jadi RTL yang saya akan buat itu tentang permainan sederhana bola tangan atau handball yang dimodifikasi. Nah, saya buat itu pakai metode pembelajaran SEM. Nah, karena memang tadi kendalanya memang kita sedang ada SAS gitu. Pekan ini lagi SAS 2 minggu ini karena kemarin terhambat di hari Rabu ada kegiatan pilkada. Jadi kegiatan saya ini insya Allah akan dilakukan setelah SAS ini selesai Kak. Itu insya Allah sama teman sejawat saya juga ikut berpartisipasi. Jadi kita punya 2 permainan yang akan kita terapkan. Jadi saya punya permainan, teman saya juga punya permainan. Kita akan jadikan 2 permainan ini akan dilakukan oleh siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Untuk rencananya seperti itu. Kayak gitu Kak untuk dari RTL yang saya buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Helvian. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, Kak Helvian, izin tadi Kak Helvian mau berkolaborasi dengan rekan sejawatnya juga ya, maksud terkait permainan gitu ya Kak Helvian. Iya, betul Kak. Kalau teman saya itu pakai permainan tradisional. Dia pakai yang namanya lupa saya. Enggrang apa-apa gitu. Maksudnya permainan Trompa tradisional. panjang. Trompa Bukan. panjang bukan. Egrang. Enggrang apa bakiak Kak? Bakiak. Ya, bakiak berarti trompa pen. Berapa orang bakiaknya? Bakiaknya itu 4. 4, trompa pendek berarti. Pendek. Baik. Ya, keren. Jadi dikolaborasikan dengan permainan tradisional ya, Kak? Oke. Baik, nanti yang penting rancangannya sudah dibuat, tinggal pelaksanaannya berarti Kak Elvian ya. Baik, Bapak. Alhamdulillah, aku bisa tuh. Nanti saya jadi nggak sabar ngeliat presentasinya, Kak. Ya, silakan Kak Iwan. Mau nanya gini Kak, jadi yang kemarin itu masih bisa dirubah atau gimana nih Kak? Kak Iwan ya, Kak Iwan boleh kalau mau dirubah, nanti dirubah aja Kak Iwan. Penting sudah ada koordinasi dengan saya terkait perubahannya.
Karena mungkin kan harus menyesuaikan juga mungkin ya dengan kadar soal Kak Iwan. Jadi gimana kemarin kasusnya Kak Iwan, mohon maaf? Kemarin kasusnya karena lagi kurang sehat, jadi tidak bisa fokus. Saya kirim tentang pembelajaran, padahal sudah bikin, tapi yang saya kirim malah video pembelajaran. Jadi intinya salah masukin di Google Drive-nya. Itu aja sih ya. Oke, siap Kak Iwan. Nanti coba dikirim saja ke ditambahkan saja kalau emang bisa ditambahkan. Kalau memang tidak bisa, berarti Kak Iwan harus mengirim ulang. Penting Kak Iwan udah ada bukti nih, kayak tadi Kak Anita ada perubahan, kita sudah ada di bukti video ini tentang umpan baliknya, nanti tinggal kita lihat lagi sejauh mana. Nanti saya akan berikan masukan-masukan di LMS. Apakah harus seperti ini, karena nanti akan Kak Iwan mau memakai bukti karya, memakai yang sekarang atau yang buat lagi nanti? Pengennya sih buat lagi, Pak. Oke, berarti berbeda dengan yang ini ya. Oke, sip. Baik Kak Iwan, super sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, siap. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berbagi tentang pengalamannya di dalam pembuatan RTL? Barangkali Kak Yasir, Kak Joko. Kalau tidak, oh siap Kak Joko, silakan Kak Joko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan rencana tindak lanjut yang saya laksanakan itu sebetulnya sudah proses sebelumnya karena bertepatan dengan Hari Guru tanggal 25 November yang lalu. Ya, gebyar Hari Guru, pentas olahraga, tari dan seni. Berkolaborasi dengan banyak guru memang, guru seni budaya, guru bahasa, dan lain sebagainya. Jadi agak banyak yang terlibat. Dan sudah ada rapat-rapat persiapan sebelumnya, dan yang menjadi panitia utama memang OSIS, peserta didik. Karena guru di tanggal 25 itu fokus menjadi petugas upacara. Ya, jadi di tanggal 25 di Hari Guru itu Bapak Ibu guru menjadi petugas upacara, dan setelah itu tidak ada kegiatan belajar mengajar, dilanjutkan dengan pentas. Pentasnya ada di olahraga itu ada 2, yaitu pertandingan persahabatan antara guru dengan siswa. Jadi guru berhadapan dengan siswa. Cabang olahraga bulu tangkis dan cabang olahraga bola basket 3-on-3. Kemudian ada permainannya itu memindahkan bola pingpong dengan menggunakan karton. Nah, selain itu ada 5 program keahlian kalau di tempat saya itu SMK. Ada 5 program keahlian, maka mereka membuat rencana tampilan. Ada yang menampilkan tarian, ada yang membuat drama musikal, tapi juga ada yang menampilkan, gabungan dari OSIS itu menampilkan tampilan musik, ya, tampilan musik. Karena kita punya panggung ya, punya tenda. Jadi sekolah itu tidak sewa, tapi memang sudah punya panggung, sudah punya tenda khusus untuk panggung. Jadi dibuat, dipasang tendanya, ada bannernya, dan itu tempat utama fokus untuk kegiatan. Memang untuk kegiatan yang drama musikal itu karena seperti kolosal gitu ya, kolosal diikuti oleh banyak siswa, mereka tampilnya itu di bawah panggung. Tuh, hampir semua siswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang saya tuangkan dalam rencana tindak lanjut.
ada dokumentasi persiapan, pelaksanaan kegiatan. Nah, itu yang paling banyak adalah pelaksanaan kegiatannya. Mudah-mudahan sih tidak ada perubahan, karena itu yang saya ajukan untuk rencana tindak lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wah, di sini Kak Joko tidak hanya memanfaatkan komunitas belajar, tapi Kak Joko juga memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah Kak Joko. Wah, luar biasa banget. Dan semua dikerahkan karena di sini Kak Joko menggunakan SEM ya Kak Joko ya. Oke, Ya, betul baik. Kak. Ya, menggunakan SEM. Keren banget itu, saya nggak sabar tuh melihatnya nanti di presentasi. Baik Kak Joko, terima kasih. Kita lanjut lagi. Barangkali ada lagi yang ingin memberikan umpan baliknya di sini. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Baik, saya lanjut. Oke, bagaimana pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, di sini lebih mendetail lagi nih dari kakak-kakak, barangkali 3 orang yang ingin berbagi terkait pembuatan RTL di sekolahnya nih, bagaimana pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik di sekolah kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Kalau kemarin kan sebelum, nah sekarang sesudahnya nih, kira-kira seperti apa sih pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitasnya gitu? Monggo silakan kakak-kakak. Boleh 3 orang saja kakak-kakak yang ingin berbagi terkait pengalamannya di sekolah dalam pembuatan RTL-nya. Silakan. Barangkali Kak Boy atau Kak Helvian atau Kak Anita lagi nih. Boleh, silakan. Barangkali Kak Joko nih, menarik nih. Sam nih, biasanya banyak banget ini perkembangannya nih ketika melakukan RTL ini di komunitas rekan sejawat ini pasti antusias banget nih. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Oke, silakan Kak Anita. Menurut saya, dari hasil kemarin pemaparan tentang model program ya, judul program yang saya tawarkan yang saya paparkan di komunitas belajar. Yang pertama, mereka tahu bahwa ada kepelatihan PKG PJOK yang berdampak bukan cuman buat gurunya saja, tapi harus memberikan implementasi dan penerapan kepada peserta didik. Nah, dari segi peserta didik, karena kegiatan ini diketahui oleh semua pihak, guru, maka peserta didik di sini lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Super sekali Kak Anita. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi ya memang benar Kak Anita ya. Karena kita harus berdampak ya di sekolah ini karena kita mengikuti pembelajaran PJOK ini bukan main-main kita. PKG PJOK ini. Kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan kita bergelut di PKG PJOK ini tentunya harus ada satu aksi nyata yang kita action lah, kalau dibilang actionnya guru olahraga lah untuk memberikan pembelajaran yang efektif di sekolah kita masing-masing. Barangkali satu lagi, yo Kak Joko tadi kayaknya udah open mic nih. Silakan Kak Joko. Ya, terima kasih Kak Arifin. Saya juga agak kaget juga ya pada saat pelaksanaan kegiatan Gebiar Hari Guru itu, karena ternyata yang antusias bukan hanya peserta didiknya, ya gurunya ya. Guru ketika ditanya oleh panitia dari OSIS itu siapa yang bersedia untuk bertanding melawan siswa untuk kegiatan eksebisi, ternyata yang bulu tangkis itu ada 8 orang yang bersedia.
Kemudian dari bola basket 3-on-3 ada 1 tim putra dan 1 tim putri. Nah, itu guru melibatkan secara aktif. Kalau siswa sepertinya tidak usah ditanya ya, selama seminggu full itu sebelum pelaksanaan hari H, itu izin per datang untuk Pak, kami pulang telat ya. Yang biasa jam 3, setengah 4, jam 4 sudah pulang, itu sampai maghrib mereka masih ada berada di sekolah dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Mereka ingin mempersiapkan penampilan yang akan mereka tunjukkan pada saat gebiar Hari Guru tersebut. Jadi ya antusiasme emang luar biasa. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joko. Luar biasa sekali. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, sama seperti Kak Anita tadi, Kak Joko juga antusiasnya dari guru, peserta didik, semua lingkup sekolah yang ada, warga sekolah pasti mendukung 100% ya. Dan alhamdulillah kegiatan yang Kak Joko dan kita laksanakan. Kali kakak-kakak yang lain ada lagi satu lagi nih, boleh? Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir, silakan Kak Yasir. Iya, selama ini saya membuat SEM, tapi saya langsung ke peserta didik. Jadi mereka saya menjadi pengarang saja, mereka langsung tangkap. Jadi mereka saya susun, kamu ini sebagai moderator, MC, sebagai bikin iklan, bikin ini semua, mereka sudah paham. Jadi mereka yang bekerja sendiri. Saya cuma mantau aja. Namanya alhamdulillah peserta didik antusias sekali membuat kegiatan SEM itu. Nah, waktu itu saya mau tambahkan lagi acara guru itu ada lagi nasi goreng dilombakan secara estafet. Mau gabungin lagi gimana ya caranya? Saya udah buat segini, sudah terlalu buat anak-anak peserta didik sendiri gitu. Jadi pengen tambahan lagi itu sebenarnya. Ya udahlah yang ada aja dulu deh. Jadi seru juga sih ada buat nasi goreng secara estafet para gurunya gitu ya. Maksudnya tambahan itu. Ya udahlah untuk anak-anak peserta didik yang sangat antusias mereka buat ya MC dia sendiri, kata-kata dia sendiri, bikin spanduk dia sendiri, buat videonya juga dia sendiri. Saya gak menyangka tuh peserta didik itu langsung paham gitu Pak. Ya alhamdulillah peserta didik sangat antusias sekali. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren banget nih Kak Yasir tadi. Ya antusiasnya sih semua saya pasti kakak-kakak sekalian pasti antusias dari rekan guru, pelibatan komunitas belajar ini pasti tentunya benar-benar maksimal karena melihat kegiatannya ini nggak main-main, anak-anak yang membuat. Tentunya apalagi kelas SMP dan SMA. Nah, kalau SD aja rame gitu kan. Apalagi SMP, SMA gitu kan. Pasti itu benar-benar antusias sekali. Dari mulai pelibatan komunitas dari rekan sejawatnya yang dukung 100%, yang memberikan motivasi dan arahan-arahan pada peserta didik kita. Tentunya terkait dengan mapel-mapel yang dituju. Jadi kita tidak hanya di kegiatan olahraganya saja, tapi di situ juga harus berkecimpung juga guru matematika, guru bahasa Indonesia mungkin, kalau terus kemudian guru seni tari kalau misalkan ada tarian yang dikolaborasikan dengan senam, misalkan dan lain sebagainya. Itu harus kita libatkan. Biar supaya rekan kita ini juga ikut berpikir atau ikut terlibat dalam kegiatan kita. Tidak hanya sekedar mengikuti arahan dari kita, nih loh SEM gini, tapi mereka juga rekan komunitas di rekan sejawat ini, komunitas di KBS ini juga benar-benar saling bertukar pikiran. Tidak hanya pure ide yang dari kita dilaksanakan, tapi dari guru-guru juga harus memberikan masukan-masukan yang mendukung terkait dengan mapel-mapel yang mereka miliki, sehingga kolaborasi di antara di sekolah ini terjalin erat. Tentunya peserta didik kita juga maksimal akan melaksanakannya. Nah, kalau SEM kan arahnya kita sport education model, berarti bagaimana pembelajaran terkait dengan olahraga ya kakak-kakak. Nah, intinya berarti olahraga.
yang kita akan buat adalah olahraganya. The event olahraga yang akan kita buat. Nah, tentunya dari event olahraga ini nanti rekan-rekan kita akan memberi sumbangsi nih kira-kira seperti apa nih tentang bahasa Indonesia, misalkan bahasa Indonesia itu arahnya kemana nih, mengarahkan kemana, bisa mengarahkan ke yel-yel misalkan, bisa mengarahkan ke ini, nah hitung-hitungan, nah bisa dengan guru matematika, pembuatan proposal misalkan membuat proposal, bisa dengan guru matematika dan guru ekonomi misal seperti itu. Nah, terkait SEM ini tentunya kegiatan olahraga yang kita lakukan yang mendukung aspek dari pembelajaran model gerak, model kebugaran jasmani, kemudian sport education model. Itu harus masuk ranahnya sih. Oke. Baik kakak-kakak, kita lanjut lagi. Di sini ada bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan project based learning yang kakak-kakak buat. Ini kan terkait project based learning juga ya kakak-kakak ya. Jadi SEM itu ya project based learning, pembelajaran berbasis project karena membuat satu event. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam pembelajaran PJW sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik yang kakak-kakak lakukan pada saat pembuatan RTL? Silakan kakak-kakak. Barangkali Kak Joko, ini saya menarik banget nih, Kak Joko nih, SEM soalnya nih, keren. Silakan Kak, atau Kak Yasir, ya siap Kak Joko, silakan. Ya, terima kasih Kak Arifin terkait penerapan SEM dalam kegiatan yang kami lakukan. Dari mulai pembuatan proposal itu memang panitia dari OSIS yang membuat. Kemudian mereka berkonsultasi, meminta pendapat. Kemudian mereka juga yang mengundang jadwal untuk rapat persiapan. Bapak Ibu guru hadir untuk mendengarkan pemaparan mereka dan kemudian memberikan arahan. Jadi mulai dari persiapan itu, peserta didik sudah mempunyai porsi peran yang sangat dominan. Ya, guru hanya mendampingi, kemudian memberikan arahan dan masukan untuk rencana yang mereka buat. Kemudian pada pelaksanaannya bagaimana? Pada pelaksanaannya mereka juga menjadi motor penggerak utama. Misalkan menjadi MC dalam kegiatan, itu peserta didik. Kemudian yang menjadi wasit dalam kegiatan, itu peserta didik. Yang menjadi pemeran dalam tampilan-tampilan itu peserta didik. Nah, dalam tampilan-tampilan itu di ujungnya mereka mengajak wali kelas, mengajak ketua program keahlian gitu. Tapi tetap yang terlihat dominan adalah peserta didik. Sampai dengan penutupan acara juga didesain dan dirancang oleh peserta didik. Nah, ini menggambarkan bahwa porsi yang kita berikan kepada mereka sudah cukup besar dan ternyata ya potensi peserta didik itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Mereka bisa mengekspresikan pemahaman mereka, ide mereka, dan ternyata itu sesuai dengan koridor-koridor yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu saja, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Dikasih kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi benar-benar sudah berdampak ya Kak Joko ya. Dari mulai voice, choice, dan ownership peserta didiknya sudah benar-benar terlihat di situ. Yang mana pembelajaran SEM ini benar-benar yang mengelola dari awal sampai akhir ini peserta didik. Nah, Kak Joko dan guru-guru lain di komunitas belajar sekolahnya hanya memfasilitasi saja kalau yang saya tangkap dari yang Kak Joko sampaikan. Keren sekali Kak Joko. Saya jadi penasaran pengen ngeliat istilahnya nih. Kalau ada videonya lebih mantap nih Kak Joko nih. Ada videonya Kak Joko? Yang saya kirim baru foto-fotonya saja, nanti videonya saya download dulu Kak. Oke, siap. Boleh ditaruh di YouTube Kak Joko, nanti bisa di-share ke saya, ya Japri atau ya ini.
Karena Siap, saya benar-benar mau lihat juga nih di barangkali ada apa namanya, ada inovasi-inovasi lain yang ada jadi saya bisa terapkan di sekolah saya. Seperti itu. siap Kak Arifin. Baik Kak Joko, terima kasih. Barangkali ada lagi kakak-kakak yang lain. Baik, Anita saya, silakan. Yuk. untuk tentang voice choice dan ownership berkaitan dengan judul program yang saya tawarkan, yaitu tentang permainan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi di sini permainannya saya tidak memberi nama. Jadi kan saya cari referensi di Pinterest gitu ya. Kemudian adaptasi. Nah, tapi saya memang kesulitan untuk memberikan nama pada permainan tersebut. Jadi mereka saya libatkan untuk ini bagusnya judul permainannya apa gitu. Kemudian dalam pemilihan kelompok juga mereka ada satu permainan yang saya untuk mencari pasangannya sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanita. Dikasih kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, betul sekali Kanita sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengarahkan peserta didik kita ke arah yang Kak Anita inginkan. Sehingga anak-anak ini bisa mengeluarkan voice choice ownership-nya sesuai dengan make sense dengan apa yang Kak Anita inginkan. Keren banget. Bisa dicontoh seperti itu. Sangat menginspirasi. Terima kasih Kak Anita. Barangkali ada lagi Kak Boy mungkin. Silakan Kak Boy. Oke. Ya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Terus apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL berdampak pada pembelajaran peserta didik ya? Kalau menurut saya ya sudah, karena materi saya, RTL saya tentang pembuatan program. Sudah pasti peserta didik yang memilih, yang mengatur, dan yang melaksanakan. Jadi saya cuman memantau dan mungkin memberi masukan saja ke Arifin gitu. Terus pemahaman saya dalam pembelajaran peserta didik ya, saya pikir sudah pasti yang tadi saya bilang. Mereka buat programnya dulu, apakah mereka mau program latihan seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu. Yang penting nanti di tujuan akhirnya bagaimana. Asalnya tidak sesuai atau tidak ada progres ya, mungkin nanti kita belajar mengevaluasi program tersebut, analisanya gimana itu. Yang pasti itu Kak Arifin, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Boy. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, Kak Boy, betul sekali. Jadi bagaimana Kak Boy sudah menerapkan atau melibatkan voice choice ownership. Jadi peserta didiklah yang menentukan. Jadi benar-benar kita hanya sebagai fasilitator saja bagi peserta didik kita. Dan di sini juga dalam pembelajaran yang bersifat PJBL, kita tidak harus benar-benar simsalabim itu langsung bagus. Tidak. Tentunya butuh proses dari tahap awal sampai akhir ini ada prosesnya. Tentunya kayak seperti yang tadi Kak Joko sampaikan. Kak Joko bilang dari proses awal, dari mulai pembuatan proposal, mengundang para guru untuk rapat, melibatkan wali murid, komite, itu semuanya benar-benar ada prosesnya. Tidak hanya simsalabim jebret jadi langsung pelaksanaan. Tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Dan pada saat pelaksanaan yang seperti Kak Boy tadi apa? Kak Boy proyeknya Kak Boy izin Membuat FPTT program ya? FPTT, ya, oh iya FPTT itu proses pastinya ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk FPTT ini langsung jadi, anak-anak langsung berhasil bisa melakukan dengan baik dan benar. Tentunya ada proses-proses di situ yang harus Kak Boy jelaskan juga, walaupun anak-anak ini sudah benar-benar memilih voice choice ownership. Kita sebagai fasilitas
dari peserta didik kita harus benar-benar mengarahkan peserta didik kita agar tidak keluar jalur seperti itu. Baik, keren sekali. Barangkali ada lagi kakak-kakak yang lain ingin menyampaikan bagaimana pelibatan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Silakan, mungkin Kak Helvian atau Kak Iwan, mungkin silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, di sini ada presentasi RTL. Jadi kakak-kakak akan mempresentasikan RTL yang sudah kakak-kakak buat. Saya mau lihat bagaimana proses RTL-nya di sini, biar juga kakak-kakak yang lain juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi lain untuk menerapkan di sekolah masing-masing jika diperlukan atau jika dibutuhkan. Baik, silakan kakak-kakak, siapa yang mau duluan untuk presentasi RTL? Jangan malu-malu. Di sini udah dikit lagi. Satu kali Zoom lagi berarti kita. Satu kali Gmeet lagi. Masa masih malu-malu nih? Ayo dong. Mungkin Kak Boy atau siapa nih yang mau duluan? Boleh deh saya Kak. Oke, siap Kak Boy. Silakan Kak Boy. Ikhlas seperti kan. Saya stop share dulu ya, izin. Ada Kak Haidir. Hujan ya Kak Haidir. Kak Haidir, iya Kak Haidir ya. Presentasi nggak Kak Haidir? Oh, Kak Boy dulu, habis Kak Boy berarti Kak Haidir. Makanya Kak Arifin, mic-nya tuh belum. Gimana Kak Boy? Apakah perlu ada bantuan di sini? Perlu dibantu? Nanti kita presentasi sarang 5 menit ya kakak-kakak ya. Karena waktu kita tinggal 30 menit lagi. Buat Kak Boy 20 menit. Buat Kak Boy 20 menit. Ya. Belum muncul ya Kak? Oke, udah tuh, ganteng banget itu. Superhero kita. Sesuai tema kan, superhero. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Boy Prima dari SDN Bintang 04 akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut saya. Ya, seperti biasa, gambar hanya pemanis saja, tetap tanpa pemanis buatan. Ya, kita lanjut. Ya, saya berawal dari aktivitas pembelajaran kebugaran sini ya, dengan semboyan gerakan sehat untuk otot kuat ya, seperti superhero dari Indonesia ya, Gatot Kaca, otot kawat tulang besi, bukan begitu Kamuhan? Ada Kamuhan itu ya. Ini membuat program latihan yang mengacu kepada FITT yang sudah kita Bang Boy
Bukan. Bang Arifin. Assalamualaikum. Bawel. Lanjut. Ya. Di sini latar belakang saya dalam era modern ini, pentingnya kesehatan dan kebugaran bagi peserta didik mendapat perhatian khusus dikarenakan kecenderungan peserta didik menghabiskan waktu di depan layar dan menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. Ya, sekolah memiliki peran krusial khususnya pembelajaran PJOK. Nah, di sini saya berpikir pada era ini banyak peserta didik yang melakukan aktivitas fisik sedikit bahkan jarang, yang lebih banyak bermain dengan gawai dan apalagi setelah COVID tuh belum lama, kita sudah hampir 2 tahun mungkin tuh diam di rumah saja, cuma bisa megang gawai dan tidak bisa keluar. Dan yang saya lihat di sekitar ini jarang ada lahan terbukanya juga untuk beraktivitas. Itu di perkotaan. Ya, lanjut. Ya, di sini saya akan membuat program latihan selama kurang lebih 1 bulan. Ya, uji coba terlebih dahulu. Lanjut. Tujuan program saya, 1, meningkatkan kesadaran pentingnya kebugaran dan kesehatan fisik. Nah, yang pertama, sesuai kurikulum Merdeka, PJOK itu untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran tentang atau minat dari olahraga, ya ini salah satunya, terutama kebugaran dan kesehatan fisik. 2, mengembangkan kemampuan merancang dan melaksanakan program kebugaran pribadi. Ya ini saya ingin peserta didik dapat mengembangkan atau merancang dan melaksanakan program kebugaran pribadinya. 3, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang latihan otot tangan dan otot kaki. Nah, saya spesifikin di sini tentang otot tangan dan otot kaki, yang kemarin mungkin saya sudah share ke rekan-rekan yang pernah saya bilang ya tentang otot tangan dan otot kaki seperti aksi nyata sebelumnya. Yang paling pasti yang keempat, dengan kedisiplinan, ya kedisiplinan buat program, melaksanakan program, terus tanggung jawab melakukan program latihan, dan udah pasti percaya diri gitu. Next, ya di sini karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yang pasti PJOK sebagai lokomotifnya. Belajar utama di kebugaran jasmani, saya berkolaborasi dengan pelajaran IPA, nanti bicara soal otot segala macam itu tuh pasti IPA ke guru kelas itu. Terus ke matematika untuk menghitung, ada hitung-hitungan sedikit walaupun tidak banyak dalam pembuatan program, bicara soal waktu latihan, frekuensi latihan, intensitas latihan dan sebagainya. Terus agama, ya di sini agama, terutama mayoritas agama Islam. Ya, saya berkolaborasi itu yang tadi, bila kita sehat atau bugar dan bahkan ototnya kuat, kita beribadah akan lebih nikmat atau lebih mudah atau lebih enak menjalankannya, itu salah satunya. Dan proyek terbesarnya yang jauh itu yang tadi yang pernah kemarin saya bilang, bicara soal umroh atau naik haji yang butuh perjalanan jauh, itu butuh otot kaki yang kuat dan otot tangan, mungkin untuk angkat air jam-jam tuh, galonan tuh, Kamohan dan ke Haidir tuh ya bisa dilakukan. Next, ya struktur program dan komunitas mitra. Target program peserta didik di sini saya baru kelas 6 dan melibatkan peran wali kelas, ya targetnya ya ada kelas 6-nya yang mungkin yang bisa lebih menalar buat pembuatan program dan tanggung jawab untuk melaksanakan program. Pelaksanaan pembuatan program latihan dan melaksanakannya di rumah atau ruang terbuka lainnya. Terus kolaborasi dengan guru kelas, guru mapel agama, saya bilang. Next, ini capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuannya.
Capaiannya dapat meningkatkan kekuatan otot tangan dan otot kaki peserta didik. Langkah-langkahnya: 1. Memberikan materi FITT kepada peserta didik. 2. Membuat program latihan selama 1 bulan. 3. Berdiskusi dengan guru kelas untuk memantau program latihan selama 1 bulan. Hasil yang diharapkan: 1. Peserta didik dapat membuat program latihan dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat melakukan semua program dengan baik. 3. Peserta didik mengalami peningkatan setelah melakukan program latihan, yaitu capaian dan langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan dari pembuat program. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pertama, aset manusia dalam program ini sumber daya yang dilibatkan adalah kepala sekolah, rekan guru, peserta didik. Gitu. 2. Aset politik. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan ini merupakan satu pijakan bagi KBS dalam menjalankan program ini. Selanjutnya, aset fisik, teras rumah, halaman rumah, lapangan sekolah, aset lingkungan, lapangan RW, RPTRA, ruang terbuka atau sekitar, aset sosial, berkomunikasi dengan guru kelas, peserta didik, dan bisa menggunakan medsos ini. Kapasitas atau aset-aset yang dapat digunakan. Next, rencana kegiatan evaluasi. 1. Sumber data didapat dari guru kelas dan peserta didik. Sumber data ini ya jumlah murid berapa, profil tentang peserta didik bisa diminta dari guru kelas dan juga peserta didik. 2. Pengambilan data melihat hasil tercapaian program latihan dengan melakukan tes. Udah pasti sini yang awal ada tes awal dan nanti ada tes akhirnya itu. 3. Penilaian asesmen formatif berupa penilaian self assessment ya. Jadi menggunakan penilaian sendiri nanti akhirnya. Next, kemungkinan tantangannya ya sekitar kurang lebih 20% ketersiapan peserta didik dalam melakukan kegiatan. Nah, ini udah pasti karena peserta didik masih SD atau masih di fase C itu. Saya berpikir seperti itu. Yang 30% peserta didik kurang percaya diri untuk melakukan program latihan. Nah, ini kurangnya kepercayaan diri dalam melakukan program latihan. Selanjutnya 50% belum maksimalnya komitmen peserta didik dan guru kelas. Nah, ini yang terbesar mungkin masalah komitmen. Ya, mereka hanya mendapat tugas, berpikir cuma tugas tapi tidak berpikir untuk diri sendiri itu. Bicara komitmen. Next. Ya, ini saya sudah berpikir tentang solusi dan kemungkinan tantangannya. Dari kemungkinan tantangan: 1. Membekali pengetahuan dalam pembuatan program latihan secara detail. Ada yang tanya jawab bila ada yang belum paham ini tentang detail dan pemahaman materi FITT dan pembuatan program. 2. Memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik agar lebih percaya diri, memberikan kepercayaan untuk melakukan perannya. Nah, ini yang peserta didik kurang percaya diri di sini. Yang ketiga, untuk menjaga komitmen agar terus tumbuh dengan terus melakukan komunikasi yang intensif dengan peserta didik dan rekan guru. Ini yang buat komitmen selalu intensif ya kepada peserta didik, dikasih pertanyaan atau ditanyakan setidaknya seperti itu. Next, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan saya kemarin tiba-tiba mendapat sebuah kalimat seperti ini. Memulai memang sulit, tapi tanpa memulai kita takkan berhasil. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oh, ini dokumentasinya. Oke, keren. Ya, Oh, dokumentasi. beda ya sama foto yang terakhir tadi. Terima kasih ya. Yes. Marcelino muda itu. Karena Itu baru memulai kan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Boy, keren sekali. Proses pembuatannya secara keseluruhan 90% sudah bisa dijadikan bahan untuk bukti karya. Nanti tinggal Kak Boy benar-benar gabung saja antara foto dan foto kegiatan dan kegiatan-kegiatannya. Lebih bagus lagi kalau memang Kak Boy punya
video, bisa ditautkan link videonya lah pada saat pelaksanaan FITT. Tapi kalau tidak ada, waktunya tidak memungkinkan, silakan monggo, yang penting ada dokumentasinya. Oke, baik kakak-kakak, silakan. Ada lagi yang ingin presentasi, masih ada waktu. Barangkali Kak Joko atau Kak Anita, siapa yang mau duluan? Kak Joko dulu lah, boleh. Kak Joko, siap. Nih, 15 menit lagi nih Kak Boy tadi benar-benar 20 menit dia. Ya, 15 menit buat Kak Joko semuanya. Oke, siap. Kak Joko, gimana? Apakah perlu dibantu Kak Joko untuk presentasinya? Apabila perlu dibantu. Saya khawatir diminta maju sebentar Kak Arifin. Mungkin Kak Anita. Oh, siap. Berarti Kak Anita nih. Oke. Kak Anita siap gak? Kalau senior mah beda ya alasannya ya. Kalau yang lain kan izin ke toilet. Iya. Beda emang bener lah. Baik, saya nggak lama-lama ya, 5 menit aja, nanti mungkin Pak Yasir mau menambahkan. Boleh, siap. Jadi Silakan, 1 jam, Kak. Kak. Tanggung Kak, 1 jam ngabisin, udah selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini rencana tindak lanjut atau RTL yang saya coba buat dengan judul program yaitu meningkatkan kecerdasan peserta didik dengan permainan. Ini satu-satunya yang terlintas di benak saya ketika kemarin ternyata hari Rabu itu libur pilkada dan bagaimana mengambil keputusan dengan cepat. Akhirnya saya mengambil judul program ini untuk menggantikan program yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Kemudian berikut latar belakangnya. Pada usia perkembangan SMP, motorik kasar anak sangat penting untuk mendukung keterampilan kognitif mereka. Jadi sudah mengarah pada kecerdasan secara langsung. Oleh karena itu, bentuk-bentuk gerak lewat permainan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengikuti aktivitas fisik yang menyenangkan sekaligus mendukung perkembangan kognitif. Jadi memang permainan memang harus dirancang sangat menyenangkan, di mana kita itu bertarung dengan anak itu agar lepas dari HP. Kalau dia permainannya tidak menyenangkan, maka dia akan aduh Bu boleh main HP enggak gitu segala macam lah. Kemudian bentuk-bentuk permainan yang tersaji memberikan kesempatan untuk memilih, merancang, dan menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga voice, choice, dan ownership ada dalam setiap proses pembelajaran. Ini yang diharapkan dari PJBL pada kegiatan PKG kita. Kemudian tujuan program ini mendorong pembelajaran yang menyenangkan yang dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan mereka pilihan dalam kegiatan, mendukung suara mereka dalam mengambil keputusan dan menumbuhkan kepemilikan terhadap hasil belajar. Kemudian tujuannya mengajak peserta didik untuk aktif bergerak, memahami pentingnya kesehatan, menciptakan pembelajaran PJOK yang kolaboratif dan berpusat pada peserta didik, sekaligus meningkatkan keterampilan sosial dengan bermain bersama di lingkungan sekolah. Selain kognitif, berarti ada juga aspek perilaku sosial di dalamnya. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam aktivitas bermain yang sehat dan menyenangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melibatkan peserta didik dalam pemilihan jenis kegiatan PJOK, membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk strategi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku sportivitas dan menghargai saat bermain, memahami aturan bermain dan sabar menunggu giliran. Yang ketiga, melakukan refleksi setelah kegiatan untuk mengembangkan perilaku sportif dengan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program ini ditujukan untuk peserta didik SMP Negeri 41 Jakarta kelas 8 dan 9. Kenapa kelas 8 dan 9? Kebetulan saya memang mengajar di kelas 8 dan 9.
Jadi kelas 7 tidak saya libatkan karena tujuan dari pembelajaran tujuan kegiatan ini adalah sebagai pembuka untuk masuk pada kegiatan inti. Jadi memang dipersiapkan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian ruang dan waktu kegiatan berlangsung di kelas dan di lapangan sebelum kegiatan inti. Jadi bentuk-bentuk permainan ini bisa dilakukan di lapangan, bisa juga dilakukan di ruang kelas. Kemudian yang ketiga, komunitas belajar. Program ini melibatkan rekan sejawat, orang tua, dan peserta didik. Kemudian pernyataan kapasitas kelas atau sekolah. Sumber daya, lapangan bermain, ruang kelas, alat permainan sederhana, bola, alas, lakban, kon, dan peluit. Sebenarnya sih sumber daya ini bisa berupa apa aja yang bisa kita jadikan sebagai aset dalam pembelajaran. Kemudian aset berupa manusia yaitu kepala sekolah, guru, caraka, orang tua, dan peserta didik. Kemudian aset berupa fisik, ruang kelas dan lapangan. Kemudian sosial, media sosial ini biasanya kan sekarang ya biar anak terlihat gembira setelah pembelajaran ya kita jangan lupa post kegiatan hari ini. Kemudian finansial sejauh ini kegiatan finansial dari dana pribadi. Aset-aset tersebut akan dimanfaatkan secara optimal agar program dapat terlaksana dengan baik. Nah, rencana evaluasi. Evaluasi dari peserta didik, observasi dalam kegiatan untuk melihat tingkat partisipasi dan interaksi sosial peserta didik, serta mengadakan sesi refleksi untuk mengetahui perasaan mereka tentang evaluasi dari kegiatan, wawancara dengan guru untuk menilai perkembangan anak terkait aktivitas fisik dan nilai-nilai perilaku yang diperoleh. Alat pengumpul data, pengamatan secara langsung, wawancara dan refleksi bersama guru dan peserta didik. Saya tidak ada penilaian secara khusus karena memang ini tidak menjadi bagian dari proses penilaian dalam pembelajaran. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan peserta didik kemungkinan merasa kesulitan dalam bermain atau ada yang dominan dalam kelompok bermain. Kemudian peserta didik mungkin akan kurang tertarik karena akan ada pihak yang salah satunya kalah. Gitu. Tapi ini kembali lagi karena ini sifatnya permainan, kita hanya seru-seruan aja. Kemudian keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi. Ya, karena biasanya kita udah lihat nih, oh ya sudah merancang kegiatan inti kira-kira berapa, berarti yang permainan harus berapa dipikirkan. Rencana solusi, membagi peserta didik dalam kelompok yang lebih kecil, memberikan peran yang berbeda dalam permainan, serta membimbing mereka dalam kerjasama. Yang kedua, berkomunikasi aktif dengan peserta didik. Yang ketiga, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Ini penutupnya, program ini tidak hanya akan memperkuat kesehatan fisik peserta didik, tapi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik seperti yang tertera pada judul program. Kemudian langkah tindak lanjut, mempresentasikan rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program, dan dokumentasikan kegiatan serta refleksi untuk perbaikan di masa datang. Demikian RTL yang saya buat. Selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan. Ini paparan ketika bersama komunitas belajar di sekolah. Nah, ini bentuk-bentuk permainan, ada 3 permainan yang saya berikan. Ini juga nih dipantau sama rekan sejawat, juga bantu dia kasih masukan. Ini gini gitu. Ada percakapan di antara sesama rekan sejawat. Kemudian, nah ini permainan kedua, ini permainan ketiga. Untuk permainan awalnya saya bilang sih cuman bilang ya anak-anak hanya satu kelompok saja ya yang bermain karena ini hanya buat diambil gambarnya aja. Pada akhirnya mereka minta main semuanya. Berarti menandakan bahwa mereka berpartisipasi aktif, terus rasa yang menyenangkan di antara peserta didik. Ini daftar hadirnya. Nah, ini sesi ngobrol dengan guru dan peserta didik. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian paparan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih EW, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oh, Wow, wow, keren. keren. Oh, keren. Baik, terima kasih Kak Anita. Wah, lengkap banget nih Kak Anita nih. Luar biasa. Sama kayak Kak Boy tadi lengkap juga. Pemaparannya bisa dijadikan untuk bukti karya nanti. Kemudian di situ juga tadi Kak Boy dan Kak Anita sudah terlihat tahap-tahapnya, ada inisiasi, implementasinya, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, sudah terlihat di situ secara tidak langsung sudah ada. Itu baik, satu lagi nih kakak-kakak. Kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan RTL-nya? Silakan kakak-kakak. Satu lagi di 10 menit terakhir, 10 menit. Ya, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum presentasi. Nah, Tes, tes. Izin kakak-kakak suara saya apakah terdengar? Dengar, suara terdengar, cuman gambar ya yang delay. Tes. Suara saya terdengar kakak-kakak? Terdengar, Kak. Suara saya yang suara kakak-kakak yang kedengeran. Oh, pantesan. Kekecilin Oh. suaranya. Oh, kakak-kakak saya terlempar nih tadi di device yang satunya. Untung masih ada device yang satunya. Tapi device yang satunya tidak ada kameranya nih kakak-kakak. Mohon maaf nih. Sambil menunggu kamera saya bener lagi, ya silakan kakak-kakak satu orang lagi nih, satu peserta lagi untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut. Kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan rencana tindak lanjutnya yang berikutnya? Ayo. Nah, kali Kak Helvian atau Kak Mohan atau barangkali Kak Yasir atau Kak Iwan. Silakan kakak-kakak. Apakah ada lagi? Oke, baik. Sudah kembali lagi. Ternyata tadi device saya kepanasan. Jadi off. Baik kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Apakah ada lagi nih? Waktu tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Baik. Berarti kalau 5 menit lagi, waktunya sudah di slide-slide akhir. Kita lanjut ke slide akhir saja kakak-kakak kalau kayak gitu. Sebentar.
Sebentar kakak mau izin, ada trouble sedikit. Ya baik kakak-kakak, apa suara saya terdengar? Terdengar ya kakak-kakak ya. Oke baik. Di sini kita tadi sudah melakukan presentasi, di mana kita di sini saya sudah memberikan pengantar tugasnya. Waktu itu untuk kakak-kakak sama-sama membuat. Ya, kemudian saya akan tampilkan juga di sini bagaimana saya tampilkan ulang untuk melihat aspek-aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yaitu dimulai dari tujuan programnya, tadi sudah kakak-kakak juga sudah sampaikan, dari saya lihat dari contohnya Kak Boy dan Kak Anita, tujuannya sudah jelas, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpihak pada anak. Kemudian kelengkapan rencana dan dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaannya yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Itu juga sudah terlihat dari presentasi Kak Boy dan Kak Anita. Saya harapkan kakak-kakak semuanya bisa seperti itu ya kakak-kakak ya. Nanti saya akan lihat kembali apa-apa. Tadi yang penting kakak-kakak secara garis besarnya tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak semua bahwa RTL yang kakak-kakak buat sudah masuk ke dalam aspek penilaian ini. Ya, yang tadi berdasarkan umpan balik yang kakak-kakak sampaikan. Kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah juga, ragam sumber dayanya juga sudah digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didiknya sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program juga sudah terlihat, rencana pelibatan komunitas dan mitra nih yang nanti kakak-kakak akan bisa tambahkan. Jadi kakak-kakak bisa juga dimasukkan untuk bagaimana kakak-kakak membuat perencanaan untuk atau memberikan praktek baik kakak-kakak di KKGO atau MJMP. Kemudian rencana evaluasinya juga terlihat dari lini masa evaluasi juga jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain, dokumennya juga udah ada. Sudah terlihat dari absen peserta didik, absen guru, nah semuanya sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak. Dari tadi saya lihat juga Kak Boy dan Kak Anita sudah merupakan contoh yang bagus untuk bisa dibuatkan ke bukti karya. Baik, kita lanjut. Oke, di sini diskusi dan tanya jawab. Baik kakak-kakak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait RTL yang kakak-kakak buat nanti? Yang terkait RTL yang kakak sudah buat, apakah ingin ada perubahan lagi atau seperti apa? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kakak-kakak, baik. Berarti ini adalah merupakan slide terakhir kita, kakak-kakak. Penutup. Kalau ada ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. 2 JP sudah kita laksanakan kakak-kakak tanpa terasa. Hari ini adalah hari 2 JP yang terakhir. Nah besok
1 JP yang terakhir. Nah, untuk pembelajaran PKG PJLK kita tentang bukti karya besok. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak apa yang kakak-kakak laksanakan semuanya bermanfaat. Dan hari ini adalah hari di mana nanti kakak-kakak bisa merefleksikan lagi di rumah secara mandiri atau secara sendiri untuk bagaimana nanti kakak-kakak bisa membuat atau memasukkan RTL yang kakak-kakak buat sehingga menjadi bukti karya. Nah, kalau nanti ada kebingungan untuk mengupload bukti karya, kakak-kakak bisa info ke saya. Jangan sungkan-sungkan untuk info ke saya untuk penguploadan bukti karya. Atau tanya rekan-rekan yang peserta yang lain tentang penguploadan bukti karya. Karena bukti karya nanti langsung upload di tidak ke PMM lagi, tapi langsung upload, langsung nge-link nanti. Langsung nge-link ke PMM. Jadi upload di LMS langsung nge-link ke PMM. Jadi nanti saya infokan kembali untuk penguploadan bukti karyanya agar kakak-kakak tidak terlalu cepat dan juga tidak terlewat batas waktunya. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Apakah ada yang ditanyakan? Jika sudah tidak ada lagi, ini adalah slide yang terakhir adalah slide terima kasih. Ada ikan makan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam super tidak pakai mie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah sekarang sesi foto bersami-sami. Oke, saya stop share dulu. Baik kakak-kakak, kita sesi foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Kalau sebentar. Saya belum taruh device-nya. Ya, keluar. Oke, siap. Kakak-kakak. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, bagi yang kakak-kakak ingin melanjutkan aktivitas kembali, silakan. Yang pulang nanti hati-hati. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record.